Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 397. Ye Tianzong mengemudi, dan Song Huiru duduk di kursi kopilot. Sampai ke perusahaan Song Lingling. Saat melewati Kadin, saya menemukan ada antrian panjang di depan pintu, penuh orang. Setelah perkenalan Song Huiru, mereka semua adalah bos atau manajer umum perusahaan lain. Tujuan utama datang ke kamar dagang adalah untuk mencari peluang usaha bahkan memberikan bantuan. Terlihat bahwa kamar dagang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, namun memiliki kekuatan yang nyata. Bagaimanapun, komunikasi bisnis dan kontak dengan berbagai departemen, serta pengenalan sumber daya manusia, semuanya membutuhkan kamar dagang untuk terhubung. Ketika Ye Tianzong menempatkan Ren Dongguo di sini sebagai presiden, dia tidak hanya memberinya posisi, tetapi berharap dia dapat membantu memainkan peran tertentu di perusahaan Ren Yurou dan Zhang Chunqin. Sangat disayangkan saya sibuk dengan urusan saya sendiri akhir-akhir ini, dan pikiran saya terganggu, yang menyebabkan dia menjadi presiden dengan tangan kosong tanpa menyadarinya. Ren Dongguo ini benar-benar sanggup menanggungnya. Dia tidak menceritakan hal semacam ini pada diri saya sendiri, yang jelas saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi diri saya sendiri. Sepertinya pada pertemuan keluarga malam ini, saya harus membicarakan masalah ini. Ada pemimpin guild yang tidak memanfaatkannya dengan baik dan bersikeras untuk memukul dirinya sendiri di luar, jadi kenapa repot-repot? Huiru, bagaimana kabar perusahaannya sekarang? Di dalam mobil. Bosan, Ye Tianzong mulai mengobrol sambil mengemudi. Menurut Song Huiru, jarak tempuh perusahaan masih setengah jam dan berada di gedung perkantoran yang relatif mewah. Ayah mereka telah meninggalkan banyak warisan, dan kini, dengan pemilahan berbagai aspek, terutama setelah kejadian dengan pacarnya terakhir kali, Song Lingling bersorak dan membuat perusahaan berjalan lancar, namun, Ye Tianzong tidak tahu persisnya. Seberapa bagusnya, apakah dia menemui masalah, Del? Jadi dia ingin mengetahuinya terlebih dahulu. Lagi pula, ada yang ingin kutanyakan pada Song Lingling. Meskipun hanya satu kalimat, Ye Tianzong sangat serius. Begitu Anda mengenali saudari baptis ini, Anda tidak akan pernah menyesalinya. Kita harus rukun satu sama lain. Saya tidak terlalu yakin tentang situasi spesifiknya. Pokoknya, menurut Lingling, kondisi operasional perseroan saat ini kurang baik. Setidaknya arus kas mencukupi, dan cadangan masih banyak. Kini perseroan berencana memperluas skalanya. Namun, masih ada beberapa hal bahwa saya tidak mengerti, dan saya butuh nasihat Anda. Kebetulan kali ini sedang pergi, saya meneleponnya terlebih dahulu, dan dia sangat gembira ketika mendengar bahwa Anda akan datang. Dengarkan ini. Ye Tianzong tersenyum dan mengangguk. Meski Song Lingling masih muda dan belum pernah punya pengalaman menjalankan perusahaan, namun ia cerdas. Setelah mengalami kejadian dengan pacarnya, ia juga jeli dalam mengenali orang, entah itu mengatur pasukan atau mengatur personel. Sangat canggih. Menurut Song Huiru, proyek utama perusahaan mereka sebenarnya adalah tata rias kecantikan. Namun, berbeda dengan perusahaan Zhang Chunqin, perusahaan Zhang Chunqin merupakan platform perantara, sedangkan perusahaan Song Lingling bertindak sebagai terminal dan menjual langsung ke pelanggan. Dalam arti tertentu, keduanya setara dengan rekan-rekan. Tentu, Ye Tianzong tidak pernah berpikir untuk meminta mereka bekerja sama. Bagaimanapun, Zhang Chunqin sangat kuat, dan Song Lingling tidak akan terlalu peduli demi dirinya sendiri. Satu kode akan menjadi yang lain. Dia tidak ingin mengacaukan dua hal. Bicara saja seperti itu. Tanpa sadar, kami sampai di bawah perusahaan. Saat ini sudah jam 6 sore, dan kami sudah sampai pada waktu makan malam. Setelah pulang kerja, banyak orang yang keluar silih berganti, penuh debu. Melihat sekeliling, seluruh bangunan itu disewa oleh perusahaan kecantikan Song Lingling. Tentu saja jika ingin membelinya, biayanya setidaknya beberapa miliar. Meski latar belakang keluarga mereka lumayan, namun masih agak sulit untuk membeli semuanya. Saudara Tianzong, ini perusahaan Tiantian. Kami adalah saudara perempuan yang baik. Tidak peduli siapa pemilik perusahaan itu. Bagaimanapun, saya, Song Huiru, bukanlah wanita yang mencintai uang. Menurut pendapat saya, selama saya dapat membantu saudara Tianzong dan menjalankan grup Zongheng dengan baik, ini adalah keinginan terbesarku. Namun, meskipun adik perempuanku masih muda, dia adalah wanita yang kuat.
Dia mengatakan kepadaku bahwa keinginan terbesarnya adalah mengubah bangunan ini dari disewakan menjadi dibeli dan menjadikannya milik kita sepenuhnya. Mendengar kata-kata Song Huiru, Ye Tianzong mengangguk sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, menjadi ambisius adalah hal yang baik. Terlebih lagi, menurut apa yang Anda jelaskan, Lingling dapat mengetahui cara mempekerjakan orang dan memiliki pikiran yang jernih saat mengembangkan bisnis. Apalagi sekarang berbagai jalur semuanya berjalan lancar, dan saya yakin dengan waktu, dia akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tentu saja, Anda harus makan satu gigitan pada satu waktu, dan segala sesuatunya perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Meskipun Anda sekarang bekerja di grup Zongheng, Lin Changhui adalah seekor rubah tua. Anda harus belajar lebih banyak darinya, dan jika Anda dapat membantu Lingling di masa depan, lakukan yang terbaik. Kau boleh yakin akan hal itu, saudariku, dan aku tidak akan pernah melupakannya. Ayo pergi, saudara Tianzong, Lingling menunggu kita di kantor. Setelah kita selesai mengobrol, kita akan pergi makan. Sepertinya dia punya urusan penting untuk didiskusikan hari ini, dan kebetulan dia memintamu menjadi penasihat. Mendengar, Ye Tianzong sebenarnya sedikit menolak. Bukannya dia tidak mau membantu Song Lingling, sebaliknya, dia senang melakukannya. Namun, saya terdesak waktu hari ini. Sekarang jam 6, dan sebelum jam 8, saya harus pergi menemui Liu Zineng, dan kemudian pergi mencari Lin Jianrong bersama-sama, karena dengan bukti rekaman video Lin Surong, hanya masalah waktu sebelum dia dapat diturunkan. Oleh karena itu, Ye Qingfeng di belakangnya adalah prioritas utamanya dan tidak boleh ditunda. Tetapi, di hadapan saudari baptisku, mustahil bagiku untuk gagal memenuhi standarku. Dilihat dari situasi saat ini, dia hanya bisa berharap hal itu akan segera berakhir. Baiklah, ayo pergi. Tanpa terlalu banyak penundaan, cepatlah. Setelah Ye Tianzong mengangguk, keduanya berjalan ke dalam gedung. Meskipun mereka tidak benar-benar menjalankan perusahaan, semua orang tahu bahwa dua saudara perempuan Song Lingling dan Song Huiru datang ke sini, dan semua karyawan yang masuk saling menyapa dengan hangat, mencoba memberikan kesan yang baik padanya. Ini cukup untuk menunjukkan popularitas Song Huiru. Dalam perjalanan, lift sampai ke lantai 18, yang merupakan area kantor bos. Berjalan melalui koridor yang panjang, saya menemukan bahwa pintu kantor presiden terbuka, dan dari dalam ruangan, terdengar obrolan dan tawa gembira. Nampaknya obrolan dan komunikasi dengan para tamu sangat harmonis. Huiru, karena Lingling sedang mengobrol dengan tamu, bisakah kita menunggu di luar? Tunggu dulu, Lingling bilang tamu ini punya hubungan yang cukup baik. Aku ingin kamu datang ke sini, dan kuharap aku bisa memberimu lebih banyak nasihat. Terkadang, itu karena kebaikan pihak lain yang sulit ditolak, yang membuatnya sulit untuk menolak. Tawaran pihak lain sangat bagus. Dia tidak bisa mengambil keputusan, jadi dia percaya padamu dan aku, dan awalnya biarkan aku membuat pilihan, tapi karena kamu datang hari ini, dan tamu ini ada di sini, kebetulan kamu datang. Hubungan antara tuan rumah dan tamu begitu harmonis. Kedengarannya bagus, namun terkadang, ketika hubungan semakin dekat, hal itu mengarah pada banyak hal yang sulit untuk ditolak. Persis seperti situasi Song Lingling saat ini. Karena ini permintaannya, maka dengarkan dia. Tanpa penjelasan apapun, Song Huiru mengambil langkah pertama, membuka pintu, dan mengundang Ye Tianzong masuk. Tawa dua orang di ruangan itu tiba-tiba berhenti. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Pada saat ini, Song Lingling telah menghilangkan kepolosan dan rasa malu pada pertemuan pertama. Ia berpenampilan seperti kecantikan khas perkotaan, terutama rambut keritingnya yang ditonjolkan. Duduk di sana dengan menyilangkan kaki dan mengenakan sepatu hak tinggi, ia dapat dengan jelas melihat temperamen seorang wanita yang mendominasi dan kuat. Belum lagi, jika dilihat sekilas, dia benar-benar terlihat seperti wanita yang kuat. Meskipun dia bercanda dengan para tamu yang duduk di sana, dia sangat profesional dan menjelaskan bahwa dia hanya mengatasinya. Dan yang disebut tamu ini, dia adalah seorang pria berusia paling banyak 30 tahun, dan dia terlihat tampan dan anggun, dengan temperamen yang sangat baik. Mengenakan sepatu kulit ala barat, pria biasa yang membawa tas kerja terlihat seperti seorang salesman, namun pria yang membawa tas kerja ini terlihat lebih seperti bos daripada bos. Mampu melakukan percakapan langsung dengan Song Lingling berarti identitas pihak lain tidaklah sederhana. Bagaimanapun, perusahaan kecantikan Song Lingling telah menjadi perusahaan tercatat sejak perkembangannya, dengan total nilai lebih dari 2 miliar, yang tidak boleh dianggap remeh. Saudara Tianzong, kamu di sini.
Melihat Ye Tianzong, Song Lingling sangat senang hingga dia tanpa sadar berdiri. Pria tampan itu berdiri, mengerutkan kening, dan Song Lingling buru-buru memperkenalkan, "Saudara Tianzong, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Rong, pemodal Ventura Angel Beauty di ibu kota provinsi. Terutama untuk berdiskusi dengan kami, rencanakan untuk membuka proyek baru, secara mandiri membuat merek baru, memasuki pasar Linceng, melewati Linceng, dan kemudian menyebar ke daerah sekitarnya lainnya untuk membentuk keseluruhan rantai layanan industri. Ini berbeda dari desain awal saya. Pasti bertepatan satu sama lain. Tuan Rong, ini saudara baptisku, Ye Tianzong, Tuan Ye. Meskipun dia bukan seorang profesional di industri kecantikan, dia telah berkecimpung di banyak bidang, dan perusahaan kami telah berkembang hingga hari ini berkat dia. Kakak Tianzong datang ke sini terutama untuk berdiskusi dengan Anda. Saya pikir Anda harus melakukannya. Anda tidak keberatan. Itu tidak perlu dipikirkan lagi." Dalam perkenalannya, dia langsung menyatakan posisinya. "Saya tertarik dengan kerjasama, tetapi saya perlu mencari seorang profesional untuk mengevaluasinya." Tentu saja dia tahu bahwa Ye Tian tidak tahu banyak tentang riasan kecantikan, tetapi dia punya otak, dan dia hanya berani melakukannya ketika dia mengangguk. Lagi pula, investasinya sangat besar, bahkan bisa dikatakan dia akan bangkrut untuk menjalankan bisnis ini, jadi dia harus menghadapinya dengan hati-hati dan hati-hati. "Tuan Ye, halo. Tolong beri banyak nasihat padaku." Ekspresi Tuan Rong jelas berubah, tapi dia tetap tenang dan mengulurkan tangannya. Ye Tianzong mengikutinya dan berjabat tangan, dan berkata dengan tenang, "Tuan Rong, halo." Pernyataan Lingling yang berlebihan agak berlebihan. "Saya tidak begitu memahaminya. Saya hanya datang ke sini untuk mendengarkan dan menjadi konsultan." Kemudian, atas undangan Song Lingling, semua orang duduk. Setelah berbasa-basi, kami mulai membahas bisnis dan langsung ke pokok permasalahan. Bab 198. Tuan Ye, meskipun menurut saya Anda memiliki penampilan yang luar biasa dan sikap yang mengesankan. Tapi, sesumbar, jangan bicara omong kosong. Saya sangat yakin dengan kontrak saya ini, tetapi jika Anda benar-benar dapat menemukan kesalahan sekecil apapun, itu akan hilang. Tanpa berkata selain itu, saya tidak perlu berbisnis dengan Presiden Song. Dan saya adalah pendiri yayasan kami, dan bisnis kami di ibu kota provinsi juga memiliki reputasi tertentu. Mulai saat itu, saya akan melakukan apapun yang Anda minta kepada saya untuk melakukannya, sama sekali tidak akan ada kata-kata kedua. Tuan Rong dan saya memiliki pandangan yang sama, Saudara Tianzong. Saya juga telah membaca kontrak ini, dan memang tidak ada masalah. Jika Anda benar-benar dapat menemukan kesalahan di dalamnya, tentu saja saya tidak mengacu pada telur. Memilih tulang, tapi ada masalah nyata. Tidak ada yang perlu dikatakan. Saya tidak berani menanyai Anda di masa depan, apa yang Anda katakan, maka saya akan melakukannya. Dengarkan ini. Ye Tianzong tersenyum dan mengangguk. Ketika dia akan membaca kontrak tadi, Tuan Rong sangat berhati-hati, tetapi dia memperhatikan petunjuknya, dan segera menyela, "Tuan Ye, Presiden Song dan saya sudah menyatakan pendapat kami. Sikapmu di sini. Bagaimana dengan pihakmu? Jika kamu tidak bisa menemukan kesalahannya saat itu, ini mudah untuk ditangani. Lingling, dia adalah adik perempuanku, dan aku akan mengambil keputusan untuknya. Urusanmu sudah selesai. Apalagi semua dana ditanggung oleh perusahaannya, dan semua sumber daya manusia dan material semuanya diserahkan kepadamu. Apakah ini tidak masalah?" Ah! Song Lingling sangat ketakutan. Tanpa sadar, dia hendak berbicara, namun dihentikan oleh Song Huiru yang berada di samping. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Lingling, jangan lupa, jika bukan karena bantuan saudara Tianzong satu demi satu, semua properti keluarga kita ini akan hilang. Jangan katakan bahwa mereka belum diambil, kami khawatir meskipun itu benar-benar diberikan kepada orang lain sebagai hadiah olehnya, kami tidak akan menderita kerugian apapun. Anda tidak memiliki kepercayaan pada saudara Tianzong, tetapi saya percaya. Jika Anda datang untuk menghentikan saya lagi, saya akan tetap menjadi bagian dari perusahaan. Salah satu pemegang saham, saya khawatir saya akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan di masa depan, apakah Anda yakin? Meskipun saudara perempuan. Namun, di saat-saat kritis, Song Huiru masih mampu memperoleh pijakan yang kokoh. Awalnya, Song Lingling cukup kritis,
tetapi sekarang dia mendengar kebaikan dan kekuatan Song Huiru, dia juga membuat masalah. Sejujurnya, sejauh menyangkut dia juga sangat penasaran. Saudara Tianzong sangat yakin hari ini, dan dia yakin bahwa dia dapat menemukan kesalahan bahkan tanpa membaca kontraknya. Apakah itu benar-benar menakjubkan? Meski saya sudah melihat kemampuannya. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu, jadi saya tidak bisa memahaminya. Saudara Tianzong selalu bermain kartu di luar akal sehat, jadi memang sulit menebak pikiran sebenarnya. Baiklah, saudaraku, aku mendengarkanmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Saya harap, saudara Tianzong, Anda tidak akan mengecewakan kami. Song Lingling menghela nafas pelan, tapi Song Huiru tersenyum ringan dan berkata, Lingling, aku tidak suka mendengar kata-katamu, jadi aku hanya akan mengajukan pertanyaan padamu, kita telah berurusan banyak hal dengannya. Pernahkah dia mengecewakanmu? Song Lingling pendiam. Tidak ada jawaban lebih lanjut yang diberikan. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Tianzong yang sudah duduk. Dia menyapa Tuan Rong untuk tenang dan duduk. Mereka semua minum teh dengan sabar. Pada saat yang sama, mata mereka terfokus pada Ye Tianzong. Saat ini, dia sudah membaca kontrak dan mempelajarinya dengan cermat. Hanya beberapa menit, Ye Tianzong telah membaca selusin halaman kertas, dan memahami situasi umum. Memang sangat ketat. Penggunaan kata dan kalimat, terutama pembagian kepentingan masing-masing, jelas. Jika Anda orang biasa, apalagi berusaha mencari-cari kesalahan kecil, sekalipun itu pujian, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di permukaan, tidak ada kerugian bagi Tuan Rong dan Song Lingling, dan bahkan pancake besar. Begitu kedua perusahaan bekerja sama dan melakukan produksi massal, saya khawatir hal itu benar-benar mungkin terjadi. Dalam 1 tahun, produksi produk baru, selain mampu menonjol dari yang lain, juga dapat membawa efek sensasional ke pasar melalui promosi dan peluncuran yang tepat. Tetapi, ada poin kunci yang sangat fatal. Mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang bisnis Song Lingling. Tetapi perusahaan Tuan Rong, selain terkenal di ibu kota provinsi, dan bahkan bisnis perusahaannya, menggambarkan apa yang disebut produksi dan pasokan bahan mentah dengan sangat umum. Saya pernah melihat apa yang disebut basis bahan mentah, tapi bagaimana dengan produksi massal? Apa kualitas produk ini? Bukan hanya segelintir lembaga penilai yang mengeluarkan dokumen yang bisa meyakinkan masyarakat. Tentu, badan akreditasi ini relatif kuat, bukan dalam negeri, melainkan internasional. Setelah penilaian mereka, volume penjualan pasar yang dibawa oleh mereka meningkat dari hari ke hari, hal yang jarang terjadi. Sepertinya ini adalah hal yang bisa dimanfaatkan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Ye Tianzong suka mencari-cari kesalahan, yang utama adalah Ye Tianzong tidak pernah memiliki perasaan yang baik terhadap apa yang disebut lembaga penilai. Mereka semua hanya melakukan sesuatu dengan uang, dan tidak apa-apa jika tidak ada masalah. Jika benar-benar terjadi sesuatu, maka mereka akan mencari seseorang untuk disalahkan. Nama baik suatu institusi tidak bisa dicemarkan. Namun ada berbagai metode secara pribadi. Singkatnya, ada banyak sekali contoh seperti itu. Menurut pemahaman Ye Tianzong, setiap perusahaan atau produk yang sukses dan memiliki reputasi pasti berasal dari mulut konsumen. Namun dalam perjanjian kontrak ini hampir tidak ada suara konsumen, terlalu banyak bahasa resmi, dan terasa agak mencolok. Ye Tianzong masih melihat kontrak itu berulang kali, mencoba mengkonsolidasikan bukti dengan lebih kuat. Namun, di mata beberapa orang lainnya, adegan ini punya ide tersendiri. Song Huiru penuh percaya diri, bermain keras untuk mendapatkan dan menyerang kemudian. Ini adalah rutinitas Ye Tianzong yang biasa, dia tidak panik sama sekali, masih memegang teh dan menyesapnya perlahan. Tetapi Tuan Rong, yang pertama kali berhadapan dengan Ye Tianzong, merasa bahwa dia telah menang. Song Lingling ini memang masih muda. Dia menemukan Ye Tianzong yang terlihat seperti seorang ahli. Dia sangat bingung sehingga dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menanggung semua hasil modal, dan bahkan mendapat janji pribadi Song Lingling. Sepertinya dia ada di sini hari ini. Aku mendapatkan banyak hal, jadi aku mengubah posisi dudukku menjadi lebih nyaman, dan berkata dengan ringan. Tuan Ye, menurut saya wajah Anda tidak terlalu bagus. Kalau orang awam melihat kontrak ini, paling lama hanya 10 menit, tapi Anda juga sudah melihatnya sekitar 15 menit. Melihat ke depan dan ke belakang, sepertinya tidak masuk akal, dan pasti tidak akan ada masalah, maka saya harap Anda dapat menepati janji kami, bagaimana menurut Anda? Kata-kata Tuan Rong,
di dalam hati Song Lingling, seperti duri yang menusuk sangat dalam ke organ dalamnya. Saudari, meskipun saudara Tianzong baik terhadap keluarga kami dan sangat cakap, industri kecantikan bukanlah bidang keahliannya. Sekarang membual tentang hal itu, kami harus menanggung sendiri semua konsekuensinya. Tahukah Anda berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk meluncurkan ini bersama-sama? Awalnya, merek independen hanyalah jenis pekerjaan percobaan, tetapi jika semua energi terbuang percuma, perusahaan kita akan bangkrut. Berisiko. Song Lingling menaikkan volumenya. Tapi Song Huiru acuh tak acuh dan masih duduk kokoh di Diaoyutai. Menurutnya, tidak ada yang perlu ditakutkan, dengan Ye Tianzong di sini, bahkan jika langit runtuh, itu bisa digunakan sebagai selimut untuk menutupi dirinya. Jangan panik. Saudara Tianzong, berhentilah menonton. Tidak ada yang salah dengan kontraknya. Namun, kamu adalah saudaraku. Jika kamu mengatakannya, itulah maksudku. Oke, aku menerima nasibku. Bagaimanapun, kamu membantuku mendapatkan kembali perusahaan itu. Sekarang aku mengambilnya dari rakyat dan menggunakannya untuk rakyat, aku akan memperlakukannya sebagai. Pasti ada masalah. Dan itu lebih mematikan. Saya mencari berulang kali, bukan karena saya tidak dapat menemukan kesalahannya, tetapi saya memikirkan berapa banyak celah yang dapat Anda tutupi dengan cara yang begitu halus. Kontrak adalah kontrak, ditulis hitam putih, tidak peduli seberapa kerasnya. Kamu mencoba menyembunyikannya, lagi pula, itu tidak bisa mengubah kenyataan. Jadi Song Lingling sebenarnya telah menerima nasibnya. Lagi pula, jika ada yang salah dengan kontraknya, maka kerjasama antara saya dan Tuan Rong tidak bisa dilanjutkan. Dan jika tidak ada masalah, maka kerjasama ini sama saja dengan membayar seluruh uangnya saja, bagaimanapun juga, dia tidak dapat menerima kedua hasil tersebut. Mendengar kata-kata Ye Tianzong sekarang, dia hanya mencibir di dalam hatinya, tidak mungkin ada masalah, bahkan jika ada, itu hanya Ye Tianzong yang membenarkan dirinya sendiri. Saudara ini, sebenarnya tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk melawannya. Tuan Ye pandai bercanda. Kalau ada masalah, Anda sudah mengatakannya, jadi tidak akan menundanya sampai sekarang. Sebenarnya tidak ada gunanya ditunda. Mari kita akui secara terbuka, meskipun semua dana disediakan oleh Presiden Song, dan kita juga dapat memberikan dukungan teknis sepenuhnya, pada saat itu sudah benar-benar makmur, dan uangnya pasti akan menjadi. Terlebih lagi, ini juga dapat membantu kedua perusahaan kami untuk memainkan peran positif, Anda harus memahaminya. Saya setuju dengan Song Lingling. Tuan Rong juga merasa bahwa Ye Tianzong sedang menakut-nakuti, dan dia mengatakan itu hanya untuk menutupi rasa malunya. Berdasarkan tingkah lakunya di masa lalu, dia pasti akan memberinya sedikit wajah, tapi mengingat cara dia mengkritiknya sebelumnya, orang seperti ini harus diberi pelajaran. Oleh karena itu, perkataannya juga sangat tajam, sinis dan sombong. Song Lingling hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Ye Tianzong. Dia berdiri, berjalan bola-balik, dan berkata, saya, Ye Tianzong, tidak pernah berbicara omong kosong. Tidak ada hubungan yang diperlukan antara kontrak dan apakah Anda memahami industri. Apalagi Anda hanya mengerti. Di dalam negeri, saya bisa memahami internasional. Masalah yang saya bicarakan adalah kualifikasi perusahaan Anda. Kualifikasi. Apakah kamu bercanda? Anda juga bisa pergi ke ibu kota provinsi dan bertanya-tanya. Anda bahkan bisa mencari di internet untuk mengetahui seberapa besar bisnis kami dan seberapa bagus kualifikasi kami. Tidak hanya rekan-rekan kami, tetapi bahkan konsumen kami. Ini masalah konsumen. Ye Tianzong menyela dan berkata, dalam kontrak ini, tidak ada jejak partisipasi konsumen secara keseluruhan, apalagi riset pasar. Citra seperti apa yang dimiliki perusahaan Anda di benak konsumen. Bahkan, saya curiga Anda sengaja menghindarinya. Anda memproduksi merek Anda sendiri. Jika Anda tidak memiliki partisipasi konsumen, Anda tidak akan dapat mempromosikannya. Pada saat itu, apakah itu promosi lalu lintas atau penempatan media, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, itu hanya akan sia-sia, mengerti? Bersambung.